Wal ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan ibadah? Kalau tergesa-gesa, Anda pasti tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dalam ketergesa-gesaan Anda. Untuk apa kita melakukan ibadah kalau kita tidak meresapi apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, sedang berada di hadapan siapa kita, agar ibadah yang kita lakukan kita sadari dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seseorang dari salatnya kecuali yang dia sadari. Lain lagi dengan orang yang membawa kendaraan melaju kencang, ngebut luar biasa, terutama anak muda, mau kereta ngebut, ternyata belok ke masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan salat berjamaah. Bersama kita ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama, oleh Imam Ahmad, dan terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu ketika sekelompok manusia, sekelompok sahabat dari Abdul Qais berangkat ingin menjumpai Nabi SAW. Di antara mereka ada sahabat yang bernama Al-Ashaj bin Abdul Qais. Jadi mereka ini ketika sampai di depan Masjid Nabawi, mereka melihat Rasulullah SAW sedang berjalan masuk. Langsung mereka melompat dari kuda mereka, dari unta mereka. Mereka mengejar Nabi SAW. Mereka rebut tangan Rasulullah SAW untuk mereka cium. Jadi mencium tangan dalam bersalaman sudah dilakukan oleh para sahabat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Lalu mereka pun bertanya begini, bertanya begitu. Lain dengan Al-Ashaj. Al-Ashaj tidak demikian. Melihat orang lain buru-buru, dia turun dari kendaraannya dengan tenang. Lalu dia ikat kendaraan-kendaraan sahabat-sahabatnya yang mendahului dia. Kemudian dia keluarkan dua pakaiannya yang dia siapkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia ganti pakaian, dia sisir rambutnya, dia pakai minyak wangi terlebih dahulu, barulah kemudian dia menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum melihat Al-Ashaj dan mengatakan, Ya Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Al-Ashaj, bersama engkau ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal-anah, kesabaran dan ketidak tergesa-gesaan, ketenangan. Ya Rasulullah, apakah itu hasil daripada aku usahakan atau Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkanku dua sifat tersebut? Rasulullah SAW menjawab, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Lalu Al-Ashaj mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Al-anatu minar rahman, ketenangan itu dari Allah yang maha rahman. Wal ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Kenapa kita buru-buru? Mengejar apa? Kalau kita ingin cepat, ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dalam salat, maka hendaknya datangnya lebih awal, bukan datang telat kemudian buru-buru. Karena pesan Nabi, kalau kita pergi ke masjid, kalau kalian mendatangi jamaah, mendatangi masjid, fa'alaikum bis sakinati wal waqar, jagalah ketenangan dan kewibawaan kalian. Fama adraktum fasallu,
Yang kalian jumpai bagaimana imam, salatlah. Wa ma fatakum fa'timmu. Kalau tertinggal, maka sempurnakanlah salat kalian. Jangan buru-buru. Perlu ada ketenangan. Kalau dalam urusan ibadah saja kita diperintahkan untuk tenang, apalagi dalam urusan dunia. Ini kita melihat ada anak muda mengebut luar biasa. Apa yang dia kejar? Begitu sampai ke rumah, dia buka HP-nya, main game. Subhanallah. Jadi untuk apa dia ngebut? Apakah ada kepentingan yang mendesak, ibunya sakit, atau seorang suami istrinya mau melahirkan? Ternyata begitu sampai ke rumah, dan ketenangan ini akan menjadikan kita lebih santai, bisa mengawal emosi, dan bisa lebih khusyuk. Sekiranya kita buru-buru dalam tarawih kita, dalam salat kita, kita akan merasakan kekosongan, tidak mendapatkan khusyuk dalam ibadah kita, tidak dapat kita merasakan bagaimana hudur keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah kita. Kita bukan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas jauh lebih penting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita untuk melihat sejauh mana keindahan amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang dilakukan itu baru diterima oleh Allah kalau seandainya dilakukan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tergesa-gesa itu bagaimana? Apakah dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka marilah kita lebih perhatian dengan amal ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak, lebih daripada hanya sekedar memperbanyak amal ibadah yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.